Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadlan Baraisi, NPM 06 2018 106992. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan dari studi kasus saya untuk mata kuliah basis data. Nah, ini studi kasus saya yaitu judulnya Sistem Informasi Toko Elektronik. Oke, langsung saya mulai saja. Jadi ini untuk tampilan awalnya. Terus di sini ada login. Jadi ini ada beberapa aktor nanti yang bisa memainkan sistem informasi ini. Untuk yang pertama yaitu admin. Akan saya login kan. Nah, ini untuk halaman adminnya. Jadi dia bisa manage, menerapkan CRUD, mulai barang, staff, dan melihat pelanggan yang membeli. Di sini saya akan mencontohkan untuk manage barang. ID-nya auto generate. Ini insert. Nah, ini bertambah barangnya. Terus untuk update-nya, misalnya namanya saya update. Nah, ini sudah bisa terupdate namanya. Terus ini akan saya coba untuk delete. Nah, oke. Jadi ini untuk CRUD barangnya. Salesnya. Jadi ini sama seperti yang barang tadi. Misalkan saya tambah lagi sales di sini, nama sales, misalnya sales 1. Sales 1 passwordnya sal gitu aja. Sal. Nah, di sini akan bertambah salesnya. Dia akan mendapat ID 6. Untuk kasirnya akan saya tambahkan satu-satu. Kasir 1 misalnya. Insert. Nah, di sini sudah bertambah kasir 1. Sekarang saya akan coba untuk aktor yang lain. Nah, sekarang akan saya loginkan dari kasir yang sudah saya tambah tadi. Sales 1, passwordnya sal. Sales 1, passwordnya sal. Oke, sukses. Nah, di sini di pemesanan barang ini dia akan mengambil barang dari database yang ada di barang. Jadi sesuai. Dia akan memunculkan card di halaman pemesanan barang. Di sini saya akan mencoba memesan barang. Misalnya saya mau beli laptop. Terus kalau mau beli lagi tinggal diklik beli lagi. Nah, pemesanan akan ditampung di keranjang terlebih dahulu. Jadi nanti si pelanggan bisa memesan barang lebih dari satu. Ya, misalnya saya klik laptop lagi, kuantitinya akan otomatis bertambah menjadi 2. Oke, sekarang saya pesan. Misalnya nama pelanggannya saya tulis nama saya, terus input nomor telepon. Oke. Nah, di sini ada keranjang dan juga data. Jadi nanti dipastikan apakah data tersebut benar. Dia akan mendapatkan ID pesan yang otomatis, namanya seperti yang diinputkan tadi, nomor telepon, dan total belanjaan. Total belanjaan ini juga otomatis dari sini. Dia akan langsung total. Terus sales, ini adalah sales yang sesuai waktu dia login. Tadi yang login adalah sales 1, jadi nama salesnya di sini akan menyesuaikan. Tanggalnya saya input, cetak.
Nah, di sini di data pemesanan akan terrecord semuanya. Dari yang memesan, salesnya, nama salesnya, tanggalnya, dan juga totalnya. Nah, nanti untuk melihat detail belanjaannya tinggal diklik tombol di sebelah sini. Nah, detail pemesanannya sesuai seperti yang saya pesan tadi. Oke. Sekarang untuk kasirnya. Oke, saya login kasir. Kasirnya tadi namanya kasir 1, passwordnya kas. Oke. Passwordnya saya masukkan kas. Login. Input ID pemesanan lah. Di sales tadi kan dia diberi ID pemesanan. Di sini 6 yang tergenerate otomatis tadi. Nah, di halaman kasir nanti si pelanggan tinggal memberikan ID-nya ke kasir. Langsung dicek. Nah, setelah ID diinputkan, dia akan sesuai pemesanannya tadi akan ada di sini semua di kasir ini. Mulai nama pelanggannya, sales yang tadi login dan juga kasirnya. Kasirnya sesuai yang login. Terus totalnya. Nah, ini totalnya kan 20 berapa ini? 20 juta ya. Oke, bayarnya saya buat 50 juta. Oke, bayar. Nah, akan memunculkan kembalian sebesar 30 juta. Cetak. Setelah dicetak, nanti akan masuk ke history transaksi. History transaksi ini sama seperti pada pemesanan, bisa dilihat detailnya. Ini adalah detailnya. Mulai dari ID transaksi, ID pesan, nama pelanggannya, total, nama sales, nama kasir, ada semuanya. Terus ini adalah keranjangnya tadi juga di outputkan semua. Jadi ini sudah berbentuk struk nanti detail ini. Kalau mau di print ya tinggal diklik print. Bisa langsung di print atau di save PDF, terserah. Seperti ini struknya nanti. Oke, untuk alur programnya yaitu di sini. Jadi mulai login. Untuk rootnya seperti yang dulu sudah saya jelaskan, ini saya jelaskan lagi untuk rootnya. Jadi intinya di sini buat kelas model barang dulu, membuat fungsi select, insert, delete, update untuk menerapkan query-nya. Terus buat kelas proses. Kelas proses ini untuk menghubungkan antara model dan juga view. Jadi seperti ini. Tinggal ngambil function dari kelas model, insert, delete, update. Dan ini adalah kelas view-nya. Nah, ini contohnya view barang tadi. Menggunakan model dan lain-lain. Terus untuk pemesanan kan ada di view sales. Nah, ini contohnya view pemesanan. Pemesanan ini kan tadi akan dilempar ke halaman yang namanya beli. Di halaman beli ini saya buat session. Jadi sessionnya ini namanya session chart atau keranjang. Jadi keranjang yang ada di program ini hanya sebuah session temporary. Tapi kalau yang di kasir ini sudah masuk database detail. Tapi waktu di pemesanan, keranjang yang ada di pemesanan ini masih temporary atau session yang berbentuk array. Jadi ini sessionnya. Nah, di sini ada pengujian. Nanti misalnya ID-nya diklik 2 kali, dia akan bertambah kuantitinya. Jadi seperti yang saya praktekkan tadi, kalau saya klik beli pada barang yang sama, dia akan bertambah 1 kuantitinya. Nah, setelah beli kan dilempar ke keranjang. Nah, di keranjang ini untuk menampilkan view keranjangnya tadi. View keranjang.
Jadi seperti itu. Terus check out ini waktu ketika dicetak ke database, nyetaknya ya di proses pesan di sini. Jadi di proses pesan ini dia akan insert detail. Insert detail ini adalah yang diinsert adalah dari keranjangnya tadi, sama diinsert ke pesan juga. Nah, ini insert pesan. Jadi dia insertnya ada dua, diinsert ke database pesan dan juga diinsert ke database detail, seperti itu. Untuk di kasirnya, kasir pembayaran, transaksi. Nah, di transaksi ini kan nanti input ID seperti tadi, terus dilempar ke pembayaran. Di pembayaran ini nanti diambil barang-barangnya, data pemesanannya tadi yang ada di keranjang, mulai dari data salesnya dan lain-lain. Oh iya, untuk loginnya di sini saya buat model baru, namanya model login. Jadi di sini konsepnya adalah mengecek data. Kan di sini ada function check sales dan juga mendapatkan akun, get akun. Jadi ini yang berperan untuk login di proses login. Jadi seperti ini, misal tadi kan login, terus username sama passwordnya ditampung. Nah, ini dicek dulu, cek sales. Cek sales itu menerapkan query cek sales. Nah, cek sales ini menerapkan query count. Jadi nanti misalnya ada akunnya tersebut ada, dia akan ada angka 1, countnya akan 1. Ini, count ini akan 1. Tapi kalau misalnya akunnya tidak ada, berarti countnya 0. Tidak ada yang terselect di situ. Jadi harus dicek dulu. Prosesnya ya seperti ini, dicek. Jadi nanti kalau cek salesnya 1, dia akunnya akan diambil. Akunnya diambil, dimasukkan ke session. Seperti itu, sama seperti yang kasir. Ke session. Habis dimasukkan ke session, dia akan langsung dilinkkan ke halaman yang ada di sini. Ini untuk halaman sales langsung saya linkkan ke view pemesanan. Untuk kasir langsung dilinkkan ke view transaksi, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah logout? Ini misalnya kasirnya saya logout. Halamannya akan saya copy. Kasirnya saya logout. Nah, ini halaman kasir. Kalau akses paksa, dia tidak bisa masuk ke halaman kasir. Dia tidak bisa masuk ke halaman kasir karena sudah logout. Nah, dia langsung akan di-redirect ke index. Di-redirect ke index. Nah, ini caranya ya, yang berperan ya session tadi. Nah, di view berarti ya. View pemesanan. Di sini saya buat suatu pengujian. Jadi, jika terdapat session sales, jika tidak terdapat session sales, maka dia akan diarahkan ke index. Jadi, sales tersebut belum login, seperti itu. Supaya halamannya ini tidak diakses paksa. Seperti itu. Ini untuk yang kasir tadi yang saya coba. Nah, ini kalau yang sales, sama. Saya back. Nggak bisa. Dikarenakan ada pengujian tadi, session tadi. Oke, untuk demonstrasi dan penjelasan programnya seperti itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.